Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengikut Bahai mengakui agamanya sebagai agama termuda di dunia ini. Agama Bahai meyakini akan Tuhan yang Maha Esa. Pemeluk Bahai mengakui Bahaullah yang merupakan pendirinya sebagai utusan Tuhannya. Bahaullah dianggap sebagai utusan Tuhan terbaru yang tercatat setelah Abraham, Musa, Buddha Krishna, Zarathustra, Kristus, dan Muhammad. Lantas, apa sebenarnya agama Bahai itu? Apa saja inti-inti ajarannya? Serta ada berapa penganut Bahai di Indonesia? Nah, untuk memahami Bahai secara komprehensif, mari simak fakta-fakta Bahai di bawah ini. Namun sebelum itu, tekan tombol subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Pertama, muncul di Iran pada abad 19. Pada 1844, ketika Iran dilanda dekadensi moral, Sayyid Ali Muhammad dikenal sebagai Sang Bab, hadir dengan pesan-pesan perdamaian. Pemuda asal Shiraz ini dahulunya adalah seorang muslim. Lantas ia mengaku sebagai rasul yang membawa misi mempersiapkan jalan bagi kehadiran perwujudan Tuhan. Sosok itulah yang nantinya membawa perdamaian dan menyerukan nilai-nilai keadilan universal. Ajaran Sang Bab ini menuai kontroversi. Banyak masyarakat mengikuti Sang Bab karena ajarannya menyerukan penolakan terhadap diskriminasi. Pejabat dan pemuka agama Iran khawatir akan perkembangan pengikut Sang Bab. Seruan Sang Bab dianggap sebagai ajaran sesat. Kedua, Mirza adalah sosok Bahaullah yang dinantikan. Salah satu sosok yang menjawab seruan Sang Bab adalah Mirza Husain Ali yang bermukim di Tehran, kawasan Iran. Pada usia 27 tahun, Mirza menyukai seruan Sang Bab setelah menerima teks-teks sucinya yang tersebar di Iran. Sebagai penganut yang taat, dia juga ikut menyebarkan paham tersebut. Alhasil, Mirza juga dijebloskan ke Siah-Chal atau penjara gelap yang berada di Tehran. Dalam pengasingan itulah, Mirza merasakan Tuhan menggetarkan jiwa-jiwanya. Kejadian tersebut dia maknai sebagai perintah Tuhan kepadanya untuk meneruskan ajaran Sang Bab. Dia kemudian bergelar Bahaullah, yaitu sosok yang kehadirannya telah dinanti oleh Sang Bab. Selama 40 tahun setelah keluar dari Siah-Chal, Bahaullah menyebarkan ajarannya itu. Buku karangannya menjadi kitab suci bagi agama Bahai yang dinamakan Kitab-i Aqdas. Hingga akhir hayatnya, Bahaullah yang meninggal di Akka tidak pernah bertemu dengan Sang Bab yang dimakamkan di Bukit Karmel, yang saat ini menjadi kiblat bagi umat Bahai ketika beribadah. Setelah kematian dua tokoh Bahai, tugas Bahaullah dilanjutkan oleh Abdul Baha yang merupakan putra pertamanya. Dialah satu-satunya juru tafsir agama Bahai. Di akhir hayatnya, Abdul Baha menunjuk cucu tertuanya, Shoghi Effendi, yang berjuluk Wali Agama Tuhan sebagai penerusnya. Effendi memiliki peran besar dalam menerjemahkan banyak tulisan Bahai dan menyebarkannya ke berbagai negara. Ketiga, berpendapat bahwa semua Tuhan itu sama. Ada 3 prinsip dasar agama Bahai, yaitu keesaan Tuhan, kesatuan sumber surgawi dari semua agama, dan kesatuan umat manusia. 3 pilar itu disebut sebagai kesatuan dalam keanekaragaman. Ajaran pokok Bahaullah mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, walaupun manusia menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Dalam agama Bahai, Tuhan kamu dan Tuhan saya itu sama. Keempat,
semua utusan Tuhan berasal dari Tuhan yang sama. Menurut penganut Bahai, Tuhan menurunkan ajarannya secara bertahap. Sosok yang bertugas untuk memperkenalkan ajaran Tuhan di bumi adalah para nabi dan rasul. Bahai meyakini rasul-rasul seperti Ibrahim, Isa, Muhammad, Zoroaster, Buddha, Sangbab, dan Baha'u'llah merupakan utusan Tuhan yang sama. Baha'u'llah menyatakan bahwa semua manusia adalah satu dan setara di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, praktik diskriminasi berbasis ras dan agama merupakan tindakan yang melanggar ajaran Tuhan. Bagi penganut Bahai, inilah yang menyebabkan Bahai mudah diterima oleh masyarakat pada awal kemunculannya di Iran. Sebab Bahai menolak sistem diskriminatif yang dilanggengkan oleh penguasa pada masa itu. Kelima, masuknya agama Bahai ke Indonesia. Agama Bahai telah masuk ke Indonesia sejak Baha'u'llah masih hidup. Kala itu, dia menunjuk Jamal Effendi untuk menyiarkan agama Bahai ke wilayah Asia Timur, seperti India, Sri Lanka, dan Bangladesh. Bersama rekannya Said Mustafa Rumi, mereka juga mengunjungi Myanmar pada 1878 dan Penang pada 1883. Pelayaran mereka berlanjut hingga Singapura. Dari sana, mereka mengantongi izin dari Belanda untuk memasuki Pulau Jawa melalui Batavia. Setibanya di Jakarta, mereka bermukim di perkampungan Arab Pakojan yang saat ini berada di Tangerang. Mereka hanya diizinkan Belanda untuk mengunjungi kota-kota pelabuhan. Mereka sempat mendatangi Surabaya, Bali, Lombok, hingga Sulawesi. Pemberhentian mereka di Makassar rupanya disambut oleh Raja Fatah yang tertarik dengan agama baru ini. Pendakwah Bahai ini juga disambut di Kerajaan Brunei. Bahai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, karena waktu itu India dan Iran aktif melakukan perdagangan internasional. Wallahu a'lam bishawab.